Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Strategi Komunikasi Humas JNT Express dalam Peningkatan Citra Perusahaan yang beranggotakan Anissa Putri, Fadila Ramadhania, dan juga Rehana Afifah. Pada slide pertama, yaitu latar belakang masalah, akan dibacakan oleh Rehana. Sekarang kita akan masuk ke latar belakang masalah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait JNT Express. JNT Express adalah sebuah perusahaan logistik dan ekspedisi terbesar di Indonesia yang didirikan sejak 2015. Dikutip dari portal berita online cnbcindonesia.com, JNT Express berhasil menyandang gelar Dekakorn kedua di Indonesia. Berkat kegigihan JNT Express dalam mengembangkan bisnisnya ini, perusahaan ini mendapatkan berbagai macam penghargaan. Di antaranya seperti Wow Brand Award 2022 mendapatkan posisi gold dalam kategori Courier Service dan memperoleh Top Brand Award 2022. Di balik cemerlangnya pencapaian JNT Express ini, masih sering ditemukannya beberapa pemberitaan negatif di laman-laman berita online atau di berbagai sosial media. Contohnya seperti ada pelanggan yang menerima paket dari Persib Store Official Merchandise di Jakarta yang menerima barangnya dengan kondisi penuh coretan berisikan ujaran kebencian. Kemudian ada juga pelanggan yang mengeluhkan paketnya tidak kunjung datang. Nah, menyikapi hal ini, maka diperlukannya peranan humas atau public relation yang cepat tanggap agar dapat bertahan menghadapi situasi yang mengancam citra perusahaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa layanan JNT Express. Humas erat kaitannya dengan opini publik. Salah satu tugas dari Humas ialah memberikan konfirmasi atau sanggahan mengenai suatu pemberitaan yang dapat merugikan perusahaannya. Kegiatan komunikasi Humas tersebut dilakukan adalah sebagai upaya untuk membangun kepercayaan publik. Mengingat pentingnya komunikasi Humas ini, maka diperlukannya strategi yang matang dan telah dirancang sedemikian rupa agar dapat berdampak pada opini publik. Nah, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas ini bertujuan untuk membentuk citra positif mengenai suatu perusahaan. Citra itu mencerminkan apa yang ada di pikiran, emosi, dan persepsi individu. Meskipun orang melihat sesuatu yang sama, tetapi mereka dapat memiliki pandangan yang berbeda. Persepsi inilah yang kemudian membentuk citra dari sebuah organisasi. Keberadaan Humas sendiri adalah untuk membentuk, meningkatkan, dan mempertahankan citra positif yang menguntungkan bagi perusahaan. Saat kepercayaan publik sudah luntur karena reputasi negatif, maka akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana strategi komunikasi Humas JNT Express dalam meningkatkan citra perusahaannya. Kemudian, dari paparan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu mengetahui strategi komunikasi Humas JNT Express dalam meningkatkan citra perusahaan. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai hubungan masyarakat atau public relation. Nah, dari pengertiannya sendiri, menurut John M. Marston, hubungan masyarakat atau public relation adalah merupakan komunikasi persuasif yang direncanakan, bertujuan untuk mempengaruhi publik luas. Dan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa humas itu merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi atau perusahaan yang melakukan komunikasi terencana untuk publiknya dalam rangka memberikan kesan yang positif terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Yang mana hubungan masyarakat itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, image maker.
yaitu menciptakan, memelihara, dan meningkatkan citra positif suatu perusahaan. Communicator atau mediator, ia adalah untuk sebagai komunikator bagi stakeholder lembaga berdimensi vertikal, horizontal, internal, dan eksternal, hingga terbina hubungan yang harmonis dan serasi antar organisasi dan halayaknya. Lalu yang ketiga ada konseptor, yaitu membuat konsep atau ide untuk berbagai kegiatan yang ada dalam perusahaan guna memelihara dan menciptakan citra perusahaan. Lalu ada kreator, yaitu menciptakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan, baik untuk materi promosi ataupun publikasi. Lalu ada backup management, yaitu memberikan dukungan dan menunjang kegiatan setiap departemen dalam perusahaan untuk mencapai sasarannya. Dan yang terakhir ada problem solver, yaitu mengatasi masalah dengan melakukan antisipasi melalui tahapan kerja humas, baik yang berhubungan dengan publik internal dan juga eksternal. Lalu selanjutnya membahas citra. Menurut Frank Jenkins, secara umum citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Peran citra pada perusahaan itu mengisahkan harapan bersama dengan kampanye pemasar eksternal seperti periklanan, komunikasi dari mulut ke mulut, dan penjualan pribadi. Citra yang positif memudahkan bagi organisasi atau perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif untuk membuat orang-orang lebih paham dengan komunikasi dari mulut ke mulut. Lalu yang kedua, citra sebagai penyaring yang mengaruhi persepsi kegiatan perusahaan. Citra adalah fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen. Dan yang terakhir, citra mempunyai pengaruh penting bagi manajemen. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baik, terima kasih kepada Fadila. Kali ini saya akan membacakan mengenai strategi Humas dalam meningkatkan citra perusahaan. Jadi, dalam hal ini, Humas itu harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul, di mana mereka memfokuskan pada kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan identifikasi pada tingkat kesadaran, sikap, dan persepsi konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Sehingga dari hasil identifikasi tersebut, mereka mampu menjadikan bahan pertimbangan kira-kira strategi apa yang tepat dalam meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya, next. Selanjutnya ada bagian metode penelitian, di mana dalam penelitian kali ini kami menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, di mana memperoleh data melalui tulisan atau kata-kata dan juga gambar, maupun mengamati perilaku orang-orang dituju. Jadi dalam penelitian ini kemudian kami menggunakan teori sistem, di mana teori ini sangat erat kaitannya dengan public relation, di mana menjadi dasar Humas menjalin hubungan dengan pabriknya, baik itu internal maupun eksternal. Next. Ya, dan yang terakhir ini kami ada pembahasan dan juga hasil, di mana di sini disebutkan bahwa Humas JNT Express melakukan komunikasi secara internal dan juga eksternal, di mana komunikasi internal yang mereka lakukan itu berupa koordinasi dengan karyawan-karyawan lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Jadi ketika mereka menerima keluhan, Humas JNT Express ini akan berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pihak internal untuk mengetahui dan menindaklanjuti keluhan tersebut. Setelah itu ada komunikasi eksternal yang dilakukan, yaitu berupa membuat press release terkait keluhan pelanggan baik di portal berita ataupun media online seperti ada kompas.com, dan mempublishnya atau menguploadnya di Twitter official JNT Express. Di mana dengan hal ini mereka mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul dengan fokus pada kegiatan komunikasi pada tingkat kesadaran, sikap, dan persepsi konsumen akan layanan yang mereka berikan sebagai perusahaan ekspedisi. Next.
Ya itu tadi sedikit penjelasan kami mengenai strategi Humas JNT Express dalam meningkatkan citra perusahaan. Sekarang di sesi pertanyaan, mungkin kembali ke Fadila sebagai moderator. Terima kasih. Ya, dari paparan teman-teman tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung on mic aja. Izin bertanya. Silahkan, Ya, Egy. perkenalkan saya Gidia Sekarsari Pradana. Yang saya ingin tanyakan itu, kenapa sih kalian tuh memilih JNT sebagai objek penelitian kalian? Oke, terima kasih Egy. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Silahkan. Jadi aku cuman mau tanya aja, ada kan tadi teori yang kalian pakai, teori apa tadi namanya? Pokoknya itulah, kenapa kalian memilih teori itu? Ya itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Nisa Putri izin menjawab pertanyaan dari Puspa tadi. Tadi Puspa bertanya kenapa kami memilih teori sistem. Jadi teori sistem ini memfokuskan perhatiannya untuk memahami bagaimana fungsi yang dijalankan setiap sistem itu dalam suatu relasi itu berjalan dinamis dengan sistem-sistem lainnya. Jadi di situ ada yang namanya hubungan sosial, di mana di dalamnya terdapat interaksi antara organisasi dengan pabriknya. Jadi di sini bisa dibilang bagaimana JNT sebagai perusahaan ini untuk berkomunikasi dengan pabriknya. Kemudian teori ini menganggap bahwa aktivitas organisasi dapat memberikan dampak bagi publiknya, di mana saat hubungan antara organisasi dengan publik terjalin, itu hasil yang didapat di publiknya yaitu seperti adanya citra dan juga reputasi organisasi, seperti itu. Bagaimana Puspa jawabannya, apakah bisa diterima? Oke, bisa, terima kasih. Terima kasih Puspa. Baik, saya Rana Afifah di sini ingin menjawab pertanyaan dari Egy Dia terkait mengapa memilih JNT Express sebagai objek penelitian kami kali ini. Jadi di sini kami memilih JNT Express karena JNT Express merupakan perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia yang memiliki kurang lebih 4.000 gerai di seluruh Indonesia dan sudah melakukan ekspansi ke 13 negara termasuk Indonesia, yaitu Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, Cina, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Meksiko, Brazil, Mesir, dan Indonesia itu sendiri. Dan juga JNT Express ini memiliki beberapa prestasi gemilang yang sudah dipaparkan sebelumnya di latar belakang masalah. Dan juga JNT Express dalam beroperasi selama 7 tahun ini sudah mampu menjadi perusahaan yang bergelar Dekakorn kedua di Indonesia. Itulah alasan kenapa kami memilih JNT Express sebagai objek penelitian kami kali ini. Bagaimana Egy Dia, apakah jawabannya bisa diterima? Sudah paham. Terima kasih. Baik, terima kasih Egy Dia. Kita kembalikan ke
Fadila sebagai moderator. Nah, teman-teman, apakah ada yang lagi ditanyakan? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.